Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Adinda Putri dari kelas 01 Tata Busana PKK 2018. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu filsafat ilmu beserta 3 unsurnya, yaitu yang pertama, filsafat ontologi, yang kedua, filsafat epistemologi, dan ketiga, filsafat aksiologi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari seluruh kehidupan manusia secara kritis dan mendasar. Sedangkan apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Di sini, filsafat ilmu berkaitan erat dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, filsafat ontologi. Istilah ontologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat suatu yang ada. Kita ambil contoh, misalnya sebuah kursi dapat dilihat dan dapat dipahami. Walaupun terdapat berbagai macam bentuk dari kursi, kita dapat mengenali bahwa itu kursi dari keberadaannya. Contoh lain dari filsafat ontologi yaitu misalnya penelitian sebuah virus. Kita mengetahui sebuah virus itu ada, tetapi tidak dapat kita lihat dengan mata, dan ini kita harus membutuhkan alat bantuan seperti mikroskop. Sedangkan contoh filsafat ontologi dalam pendidikan adalah model pembelajaran atau kurikulum baru. Dalam filsafat ontologi terdapat beberapa aliran-aliran. Aliran yang pertama, monoisme. Monoisme adalah konsep yang menyatakan bahwa hanya ada satu substansi di alam. Yang kedua, dualisme. Dualisme adalah konsep yang menyatakan dua substansi. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme adalah konsep yang menyatakan keberagaman. Kemudian nihilisme. Nihilisme adalah konsep yang menyatakan bahwa keberadaan manusia di bumi tidak memiliki tujuan. Kemudian realisme. Realisme adalah konsep yang sesuai dengan keadaan. Kemudian aliran yang terakhir adalah agnostisisme, adalah konsep yang memandang bahwa suatu hal yang bersifat abstrak tidak dapat diketahui atau dipercaya. Kita masuk ke unsur yang kedua, yaitu filsafat epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah konsep yang membahas tentang ilmu pengetahuan, sumber pengetahuan, permulaan pengetahuan, serta cara memperoleh pengetahuan. Jadi pada intinya epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Misalnya sebuah kipas angin. Bagaimana cara kita mengetahui itu sebuah kipas angin? Pada awalnya kita melihat keberadaan kipas angin itu melalui panca indera kita yang kemudian diterima oleh akal sehingga kita benar-benar mengetahui apa itu kipas angin. Contoh lain filsafat epistemologi dalam pendidikan adalah kurikulum baru yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian aliran-aliran dalam filsafat epistemologi. Yang pertama, empirisme. Empirisme adalah konsep pengetahuan yang berasal dari pengalaman pribadi. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme adalah konsep yang menyatakan kebenaran harus memiliki bukti dan berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah konsep yang menyatakan semua pengetahuan adalah fenomena. Selanjutnya, positivisme. Positivisme adalah
konsep yang bermakna sebagai suatu yang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir, pragmatisme. Pragmatisme adalah konsep yang melihat kepada akibat atau hasil yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang tujuan atau nilai ilmu pengetahuan itu sendiri, bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Misalnya, dari ilmu yang telah kita dapatkan, selanjutnya aksiologi membahas bagaimana manfaat pengetahuan itu sendiri. Dalam hal ini, seperti saat kita melihat pemandangan yang indah di pantai, yang mana merupakan nilai yang timbul dari manusia terhadap alam, juga berhubungan dengan nilai estetika. Contoh lain filsafat aksiologi dalam pendidikan adalah bagaimana seorang pendidik berperilaku dan berpenampilan. Selanjutnya terdapat beberapa aliran-aliran dalam filsafat aksiologi. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme adalah konsep yang menampilkan objek alam. Yang kedua, hedonisme. Hedonisme adalah konsep yang mencari kesenangan hidup. Yang ketiga, vitalisme. Vitalisme adalah konsep kehidupan dan energi yang biasa disebut jiwa. Yang terakhir, teologis. Teologis adalah keyakinan dalam beragama. Ya, itulah beberapa yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.